Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UPIN, perkenalkan nama saya Suartika SPD, mahasiswa PPG Daljab LPTK UIN Mataram, NIM 221112146. Belajar, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Nah, yang akan dipimpin oleh Aulia. Kepada Aulia, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar malah kita ice breaking dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nah, setelah ice breaking, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Sekarang kita menyanyikan salah satu lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, sebelum kita mulai masuk pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu biar pagi ini kita diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran. Nah, doa yang akan dipimpin kepada Ananda Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini semua sudah sehat kan? Sudah siap menerima materi kan? Sudah. Nah, baiklah. Nah, sebelum ibu guru masuk pelajaran, adakah yang tahu pembelajaran yang minggu lalu tentang apa? Ya, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih.
ilmu biologi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Yang kedua, membuat gambaran mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi. Jadi pagi ini kita membahas dua tujuan pembelajaran. Baiklah, kita masuk pada selanjutnya. Yang pertama, nah ini tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Kalian telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Perhatikan kembali. Tahukah kalian apa ilmu biologi itu? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hidup. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, biologi secara khusus dapat mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain pada usia remaja ya, atau masa puber. Nah, masa puber ini kita mengenalnya dengan melalui tanda-tandanya. Oke, kita masuk sekarang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Kita masuk pada laki-laki pertama. Nah, laki-laki ini memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis tubuh pada laki-laki ya. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Tahu yang adanya perubahan fisik pada laki-laki yang terjadi pada tubuh ya, yang terjadi perubahan fisik. Nah, perubahan fisik itu seperti apa pada laki-laki? Ya, perubahan fisik pada laki-laki itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama ditumbuhi kumis, yang kedua ditumbuhi jenggot. Nah, jenggot itu sama atau dengan cambang. Nah, badan kelihatan lebih agak besar. Jadi, kalau sudah terjadi masa puber pada laki-laki, maka terjadilah beberapa perubahan fisik yang ada di pelajaran tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada adanya perubahan fisik. Adanya perubahan fisik ini yang pertama kita bahas tentang apa? Pada siapa? Ya, pada laki-laki. Coba lihat ya, perubahan fisik pada laki-laki ada 4. Guru baca. Perhatikan kembali. Yang pertama, wajah ditumbuhi kumis, jenggot, jambang. Jadi, kalau sudah terjadi masa puber pada laki-laki, perubahan fisik itu akan tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Jambang itu yang mana? Tahu jambang berada di mana? Ya, yang tumbuh di sini ya. Oke, kita masuk pada kedua. Tumbuh rambut di ketiak. Nah, apabila laki-laki sudah ditumbuhi rambut ketiak, pasti itu sudah memasuki apa? Masa puber. Jadi terjadi perubahan fisik. Nah, yang ketiga, badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Nah, kalau badan kurus dan krempeng, apakah itu kekurangan gizi atau apa? Nah, mungkin dia malas makan atau cacingan atau dia apa? Kekurangan gizi. Jadi kalau perubahan fisik itu
terjadi pada laki-laki atau terkena masa puber, pasti badannya akan membesar atau dia berotot. Nah, lihat poin yang keempat, tumbuh jakun. Ada yang tahu di sini anak-anak yang mana itu jakun? Ya, jakun itu berada pada leher. Terkadang laki-laki kalau sudah kena masa puber, perubahan fisik itu terjadi pada tumbuh apa? Kelihatan jakun dan suaranya terdengar lebih berat atau besar. Ada biasa yang ngebas ya, bas suaranya. Oke, kita masuk pada yang kelima. Pertumbuhan badan bertambah cepat dan besar. Jadi kalau ada yang kerdil saja itu mungkin dia kena apa itu? Stunting atau dia kena cacing. Karena dia kelihatan besar-besar ya. Nah, anak-anak coba perhatikan kemari. Di sini ada beberapa gambar. Ada berapa gambar yang terdapat di sini? Ada 4. Nah, ini yang terjadi pada laki-laki. Tanda-tanda balik pada laki-laki. Yang pertama tadi di sini yang Ibu Guru jelaskan pertama apa? Wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, atau jamban. Nah, perhatikan ya. Ini ada kumis, ini ada jamban. Berarti dia di sini banyak ditumbuhi bulu ya. Ini yang terjadi pada perubahan fisik pada laki-laki. Nah, yang kedua tadi tentang apa? Tumbuh rambut. Nah, anak-anak coba perhatikan kemari. Kita masuki tanda-tanda balik pada perempuan. Nah, kita lihat pertama adanya perubahan fisik. Ada berapa di sini? 4. Ada 4. Yang pertama apa tadi? Pinggul dan payudara mulai membesar. Coba lihat gambarnya. Pinggulnya agak besar. Tahu pinggul kan? Tahu yang ini kan? Ya, dan dia sudah nampak kelihatan besar. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini sama saja tadi yang terjadi pada laki-laki atau perempuan ya. Ditumbuhi rambut ketiak. Dan ini perubahan fisiknya sama yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Nah, yang ketiga tentang apa? Kulit perempuan halus. Nah, kulit perempuan itu lebih halus dibanding kulit laki-laki. Karena apa? Apa bedanya? Apa bedanya? Tergantung dari jenis hormonnya. Pasti akan lebih halus lagi pada perempuan. Yang keempat apa? Pertumbuhan badan bertambah cepat. Nah, ini apakah sama prosesnya pada laki-laki tadi atau enggak? Sama proses pada laki-laki. Pertumbuhan badan bertambah cepat. Ada berapa di sini proses pada laki-laki dan perempuan yang sama? 2. Ada dua. Yang pertama apa? Tumbuh rambut ketiak. Nah, tumbuh rambut ketiak. Dan yang kedua apa? Pertumbuhan badan yang bertambah cepat. Jadi yang membedakan perempuan dan laki-laki itu yang mana? Kulit perempuan lebih halus. Yang membedakan di sini ada 3 tadi. Yang pertama pada laki-laki ditumbuhi jakun atau tumbuh jenggot atau cambang. Adakah perempuan yang tumbuh kumis atau jambang? Ada. Ada atau tidak? Ada kan? Nah, yang membedakan yang kedua, kulit perempuan lebih halus dibanding kulit laki-laki. Dan yang ketiga apa? Pinggul dan payudara yang mulai membesar. Nah, itulah tadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, coba lihat perkembangan pada perempuan. Ada
6 atau 5? 5. Oh, 6. Kalau laki-laki tadi yang gambar urutan ke-6-nya, tumbuh apa? Janggut. Tumbuh janggut atau Jambak. perempuan terjadi apa? Perubahan fisik yang ke-6? Penggut. Ya. Dan kelihatan membesar. Sama kulitnya lebih putih dibanding perempuan. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tadi perkembangan atau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kita masuk perubahan fisik pada laki-laki yang kedua. Coba baca Isa tentang apa? Nah, tumbuh rambut pada ketiak. Apabila laki-laki sudah mengalami masa puber, itu akan terjadi perubahan fisik, terjadi tumbuh rambut ketiak. Tahu mana tumbuh rambut ketiak di bagian mana? Ya, itu di ketek atau ketiak. Kita masuk pada gambar selanjutnya tentang apa? Coba Nurul baca. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Nah, yang ketiga itu badan kelihatan kekar dan berotot. Jadi kalau laki-laki sudah mengalami masa perubahan fisik, itu akan terjadi badan kelihatan kekar atau berotot. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang keempat. Baca yang keempat. Anja, apa ini? Dan suaranya terdengar lebih berat. Nah, tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat atau ngebas. Jakun itu posisinya di mana sih? Nah, letaknya ada di leher sini. Nah, laki-laki kalau sudah mengalami masa puber, itu terjadi tumbuh jakun. Nah, yang kelima tentang apa? Coba Sina baca perubahan fisik pada laki-laki yang kelima apa? Pertumbuhan lebih cepat. Nah, pertumbuhannya itu lebih Cepat. Nah, itulah perubahan fisik pada laki. Selanjutnya kita masuk. Lihat, nah, coba lihat perkembangan pada laki-laki. Mulai dari apa? Baik. Mulai dari bayi. Ada berapa tingkatan? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang pertama itu seperti bayi, dia belum bisa berjalan. Terus tumbuh lagi pertumbuhannya, dia sudah berjalan. Yang ketiga, dia sudah mulai membesar. Nah, yang keempat, dia menjadi remaja. Yang kelima apa ini? Apa? Di sini sudah mengalami perubahan fisik atau belum? Sudah. Ini nih. Belum. Nah, belum karena belum belum ada tanda-tanda yang tumbuh jenggot atau jamban. Dia terjadi perubahan fisiknya pada urutan keberapa? 4. Pada urutan ke 1, 2, 3, 4, 5. Dia terjadi perubahan pada 6. Ini tumbuh sudah kumis, tumbuh jamban, tumbuh badan sudah lebih besar. Nah, ini sudah lagi kelihatan besar. Ini sudah apa ini? Menjadi apa? Nah, tua atau menjadi kakek. Inilah perkembangan pada laki. Selanjutnya kita masuk pada perempuan. Nah, coba perhatikan. Perubahan pada perempuan itu, perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hal ini tanda dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada, ada perubahan fisik pada perempuan yang terjadi beberapa bagian. Jadi kalau dia sudah mengalami masa puber, itu akan terjadi perubahan fisik seperti pinggul yang memulai membesar, tumbuh juga rambut ketiak. Nah,
UB. Perhatikan dulu sih. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi yang terjadi pada siapa? Laki dan perempuan. Terjadi pada laki-laki dan Perempuan. Nah, Ibu Guru akan kasih tugas yang pertama, yaitu tugas individu. Menjawab pertanyaan tanda-tanda atau masa puber perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan. Nah, silakan kalian melihat buku di gambar 4.3.1 mengisi tentang tanda-tanda usia balik. Jadi mengerjakan dengan tenang dan tertib. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan tugasnya. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Ada dua tadi, perempuan dan laki-laki. Perhatikan dulu.
Nah, anak-anak, apakah semua sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, maju dengan tertib mengantar pekerjaannya di depan. Silakan. Nah, anak-anak, itu adalah tugas pertama kita pada pagi hari ini tentang tugas individu mencari tanda-tanda puber pada laki-laki dan perempuan. Sekarang kita masuk pada tugas kelompok atau tugas yang kedua. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk tugas yang kedua, yaitu tugas kelompok. Tugas kalian di sini menempel atau memasangkan yang mana perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki atau perempuan. Nah, Ibu Guru akan bagikan di sini ya. Nanti kalian pasangkan yang mana laki-laki, yang mana perempuan. Nanti kalian cari pasangan yang mana untuk laki-laki dan mana untuk perempuan. Tempel laki-laki sebelah kanan dan tempel perempuan sebelah kiri. Nah, silahkan dikerjakan, pakai lemnya ya, ditempelkan. Dikerjakan secara berkelompok.
kelompoknya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari menurut kami. Perubahan fisik bagi perempuan. 1. Pinggung dan payudara yang mulai membesar. 2. Tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak. 3. Kulit perempuan lebih halus. 4. Pertumbuhan badan bertambah cepat. Ini adalah pertumbuhan pada laki-laki. 1. Kelihatan lebih kekar dan berotot. 2. Tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak. 3. Tumbuhnya kumis pada laki-laki. 4. Tumbuh jakun dan suara terdengar lebih berat. 5. Pertumbuhan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil pemaparan kelompok 1. Nah, tepuk tangan untuk mereka. Sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok kami. Pertumbuhan pada perempuan. Pinggung dan payudara yang mulai membesar. 2. Tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak. 3. Kulit perempuan lebih halus. 4. Pertumbuhan badan bertambah cepat. Pertumbuhan pada laki-laki. 1. Wajah yang ditumbuhi kumis, janggut, jambar. 2. Tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak. 3. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. 4. Tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih besar. 5. Pertumbuhan lebih cepat. Nah, itulah hasil pemaparan kelompok 2. Nah, diberi tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Nah, baiklah, kita masuk pada kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil dari kelompok kami. Perubahan fisik pada laki-laki. 1. Wajah yang ditumbuhi kumis dan janggut atau jambang. 2. Tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak. 3. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. 4. Tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. 5. Bertumbuhan lebih cepat. Perubahan fisik pada perempuan. 1. Pinggang dan payudara yang mulai membesar. 2. Tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak. 3. Kulit perempuan lebih halus. 4. Pertumbuhan badan bertambah cepat. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah itulah hasil kelompok dari 3. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah selesai materi tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Kita akan menyimpulkan bersama-sama. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi itu ada berapa? 2. Ada 2. Yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Bisa tidak sebutkan
mulai membesar. Yang kedua, coba Aziza sebutkan perubahan fisik pada perempuan. Tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak. Ya, tumbuh rambut alat kelamin dan Ya. Yang ketiga, Aulia, baca. Kulit perempuan lebih halus. Ya, kulit perempuan lebih halus dibanding laki. Yang terakhir, Nurul. Pertumbuhan badan bertambah cepat. Ya, pertumbuhan badan bertambah cepat. Nah, itulah perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Sekedar apakah perubahan fisik itu? Memasuki apa? Memasuki masa coba ada berapa perbedaan perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan? Ada 2 atau 3? Coba siapa yang bisa sebutkan yang pertama? Ya, kulit perempuan lebih halus. Yang kedua apa? Dan payudara mulai membesar. Yang ketiga apa? Ya, wajah ditumbuhi kumis atau jamban. Ini terjadi pada laki. Adakah terjadi tumbuh kumis atau jamban pada perempuan? Ada. Baiklah anak-anak, itulah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Jadi kalian harus lebih mempelajari lebih detail dan lebih memahami ya. Nah, sekarang atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa? Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada apa? Pada saat kita sedang haid atau menstruasi atau mimpi basah yang terjadi pada perempuan dan laki-laki. Oke lah. Untuk lebih semangat lagi sebelum ibu guru menutup pelajaran, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tentang apa? Anak soleh. Tepuk anak soleh yang akan dipimpin oleh Nurul. Pada Nurul maju ke depan. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Satu lagi, harus lebih semangat lagi. Apa? Tepuk semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih, silakan duduk. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menutup pelajaran ini dengan membaca Quran surah Al-Fatihah, biar pada pagi hari ini ilmu yang kita dapatkan diberi keberkahan. Nah, berdoa dimulai. Bismillah.